Tapi itu semua bohong, kawan-kawan. Itu semua palsu, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Ketidaktahuan pemerintah, ketidaktahuan. Tapi sampai akhirnya tongkat tersebut viral, masyarakat pesisir Tangerang masih takut, masih khawatir, masih tidak berani menyampaikan kebenaran. Namun kita semua tahu, kita semua paham, ini adalah sinetron Joko Tingkir, kawan-kawan. Dan yang turun tidak akan melumpuhkan hati semangat perjuangan kita, kawan-kawan. 94 hari yang lalu, dalam pidato kepresidenan Prabowo saat dia dilantik, dia selalu mengatakan soal swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Jadi dia selalu dikatakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beliau selalu mengatakan bahwa ketahanan pangan nasional berkelanjutan adalah sebuah misi yang harus dituntaskan selama 4 tahun dia menjabat sebagai presiden. Namun faktanya, belum benar 100 tahun Prabowo dilantik sebagai presiden. Ekonomi biru, zona ekonomi biru, zona tangkap ikan hari ini diobrak-abrik oleh oligarki, kawan-kawan. Zona ekonomi biru hari ini diobrak-abrik oleh oligarki, kawan-kawan. Laut yang seharusnya tanah milik negara dan luas-luasnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, hari ini direlakan kepada tangan oligarki, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Itu yang hari ini kita akan suarakan ke Jakarta, kawan-kawan. Agar semua orang tahu, agar seluruh masyarakat tahu bahwa Tangerang sangat dekat dengan ibu kota, tapi praktik neokolonialisme tetap berlanjut. Bagaimana dengan kasus isu Laut Natuna Selatan, kawan-kawan? Bagaimana dengan Laut Sabang, dengan Laut Maroke, dengan Laut Papua, dengan laut-laut Kalimantan dan laut-laut lain yang jauh dari ibu kota, kawan-kawan? Tangerang sangat dekat dengan ibu kota, tapi praktik-praktik tersebut, praktik-praktik neoimperialisme masih berlangsung di sana, kawan-kawan. Tanah laut sekarang disengketakan, tanah laut sekarang dianggap tanah timbul, tanah laut sekarang akan dimiliki oleh korporasi-korporasi besar demi keuntungan kelompok mereka, kawan-kawan. Maka menurut hemat saya adalah satu kemustahilan 4 tahun ke depan menuju ketahanan pangan nasional berkelanjutan seperti versi yang dikatakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Maka, kawan-kawan, bahwasanya tidak akan terpenuhi, tidak akan terindahkan cita-cita tersebut jika Presiden tidak serius dalam menangani hal-hal seperti ini. Ini adalah hal kecil untuk Presiden. Ini adalah hal kecil untuk intelijen mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Ini adalah hal kecil bagi negara untuk menyelesaikan masalah-masalah kerakyatan, kawan-kawan. Bahkan, kawan-kawan, maka dari itu hari ini kita menuntut kepada Presiden agar membuka mata, mendengar dengan hati nurani, mengimplementasikan, mengaplikasikan, mengejawantahkan cita-cita revolusi 17 Agustus 1945, di mana kita sepakat menjadi satu bangsa yang merdeka dan menjadi satu bangsa yang anti penjajahan. Satu kesatuan sebuah bangsa dalam satu negara menuju sosialisme Indonesia. Sepakat, kawan-kawan? Ditambah kejadian-kejadian yang menjengkelkan, kita tahu ada fakta bahwa Pengadilan Negeri Kota Tangerang pada bulan Juni telah memutuskan terkait legalitas tanah garap yang ada di Laut Desa Kohot sebanyak 168 hektar, kawan-kawan. 168 hektar tanah tersebut sudah inkrah putusan di Pengadilan Negeri bahwa tanah tersebut adalah ilegal dengan berkas-berkas yang dianggap ilegal dan tidak sah, kawan-kawan. Tapi kenapa BPN kemarin mengisahkan ada 200 lebih SHGB dan SHM di wilayah Laut Tangerang, kawan-kawan? Ini harus kita tanyakan, ini harus diusut tuntas, ini harus dikritisi, dan ini harus kita kawal. Pertarungan pemikiran antara mahasiswa, pemuda, masyarakat versus oligarki dan juga pemerintah yang pura-pura tidak tahu hari ini mengorbankan kita semua. Sepakat, kawan-kawan? Masyarakat tidak ingin dikorbankan. Reklamasi untuk siapa? Proyek strategis nasional untuk siapa? Karena faktanya tidak ada proyek strategis nasional yang tidak membenturkan dengan masalah rakyat. Tidak ada proyek strategis nasional yang mensejahterakan masyarakat. Semua adalah kepentingan oligarki. Semua adalah kepentingan kapitalis semua yang menggerogoti negara kita dari dalam, kawan-kawan. Baru beberapa tahun yang lalu,
Kita juga sempat mengawal proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Jor 2. Kawan-kawan masih ingat? Itu katanya proyek strategis nasional. Tapi berapa jumlah masyarakat yang teraniaya kawan-kawan? Berapa jumlah masyarakat yang menunggu kepastian dari negara sampai akhirnya mati tanpa menemukan keputusan tersebut. Bahkan sampai tahun ini saya masih memperjuangkan hak tersebut. Lagi-lagi ini adalah proyek strategis nasional kawan-kawan. Sertifikat tanah diganjal oleh SPH, sertifikat tanah diganjal oleh hak garap, sertifikat tanah diganjal oleh SGB yang dikeluarkan oleh BPN. Singkatnya, saya menyimpulkan bahwa BPN bukan Badan Pertanahan Nasional, tapi BPN adalah badan pengkhianat negara kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan. Maka dari itu kita akan menuntut pada Presiden Prabowo untuk memecat Menteri ATR BPN yang hal ini pro pada kapitalisme dan oligarki kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan. Dan yang turun tidak akan melumpuhkan api semangat perjuangan kita kawan-kawan. 94 hari yang lalu dalam pidato kepresidenan Prabowo saat dia dilantik, dia selalu mengatakan soal swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Jadi yang selalu dikatakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beliau selalu mengatakan bahwa ketahanan pangan nasional berkelanjutan adalah sebuah misi yang harus dituntaskan selama 4 tahun dia menjabat sebagai presiden. Namun faktanya belum benar 100 tahun Prabowo dilantik sebagai presiden. Ekonomi biru, zona ekonomi biru, zona tangkap ikan hari ini diobrak-abrik oleh oligarki kawan-kawan. Zona ekonomi biru hari ini diobrak-abrik oleh oligarki kawan-kawan. Laut yang seharusnya tanah milik negara dan luas-luasnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, hari ini direlakan kepada tangan oligarki kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan. Itu yang hari ini kita akan suarakan ke Jakarta kawan-kawan, agar semua orang tahu, agar seluruh masyarakat tahu bahwa Tangerang sangat dekat dengan ibu kota, tapi praktik neokolonialisme tetap berlanjut. Bagaimana dengan kasus isu Laut Natuna Selatan kawan-kawan? Bagaimana dengan Laut Sabang, dengan Laut Maroke, dengan Laut Papua, dengan laut-laut Kalimantan dan laut-laut lain yang jauh dari ibu kota kawan-kawan? Tangerang sangat dekat dengan ibu kota, tapi praktik-praktik tersebut, praktik-praktik neo-imperialisme masih berlangsung di sana kawan-kawan. Tanah laut sekarang disengketakan, tanah laut sekarang dianggap tanah timbul, tanah laut sekarang akan dimiliki oleh korporasi-korporasi besar demi keuntungan kelompok mereka kawan-kawan. Maka menurut hemat saya adalah satu kemustahilan 4 tahun ke depan menuju ketahanan pangan nasional berkelanjutan seperti versi yang dikatakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Maka kawan-kawan, bahwasanya tidak akan terpenuhi, tidak akan terindahkan cita-cita tersebut jika Presiden tidak serius dalam menangani hal-hal seperti ini. Ini adalah hal kecil untuk Presiden. Ini adalah hal kecil untuk intelijen mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Ini adalah hal kecil bagi negara untuk menyelesaikan masalah-masalah kerakyatan kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan. Maka dari itu hari ini kita menuntut kepada Presiden agar membuka mata, mendengar dengan hati nurani, mengimplementasikan, mengaplikasikan, mengejawantahkan cita-cita revolusi 17 Agustus 1945, di mana kita sepakat menjadi satu bangsa yang merdeka dan menjadi satu bangsa yang anti penjajahan. Satu kesatuan sebuah bangsa dalam satu negara menuju sosialisme Indonesia. Sepakat kawan-kawan. Ditambah kejadian-kejadian yang menjengkelkan, kita tahu ada fakta bahwa Pengadilan Negeri Kota Tangerang pada bulan Juni telah memutuskan terkait legalitas tanah garap yang ada di Laut Desa Kohot sebanyak 168 hektar kawan-kawan. 168 hektar tanah tersebut sudah inkrah putusan di Pengadilan Negeri bahwa tanah tersebut adalah ilegal dengan berkas-berkas yang dianggap ilegal dan tidak sah kawan-kawan. Tapi kenapa BPN kemarin mengisahkan ada 200 lebih SHGB dan SAM di wilayah Laut Tangerang kawan-kawan? Ini harus dipertanyakan, ini harus diusut tuntas, ini harus dikritisi, dan ini harus kita kawal. Pertarungan pemikiran antara mahasiswa, pemuda, masyarakat versus oligarki dan juga pemerintah yang pura-pura tidak tahu hari ini mengorbankan kita semua. Sepakat kawan-kawan, masyarakat tidak ingin dikorbankan. Reklamasi untuk siapa?
Proyek strategis nasional untuk siapa? Karena faktanya tidak ada proyek strategis nasional yang tidak membenturkan dengan masalah rakyat. Tidak ada proyek strategis nasional yang mensejahterakan masyarakat. Semua adalah kepentingan oligarki. Semua adalah kepentingan kapitalis semua yang menggerogoti negara kita dari dalam, kawan-kawan. Baru beberapa tahun yang lalu, kita juga sempat mengawal proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Jor 2. Kawan-kawan masih ingat? Itu katanya proyek strategis nasional. Tapi berapa jumlah masyarakat yang teraniaya, kawan-kawan? Berapa jumlah masyarakat yang menunggu kepastian dari negara sampai akhirnya mati tanpa menemukan keputusan tersebut. Bahkan sampai tahun ini saya masih memperjuangkan hak tersebut. Lagi-lagi ini adalah proyek strategis nasional, kawan-kawan. Sertifikat tanah diganjal oleh SPH, sertifikat tanah diganjal oleh Hak Garap, sertifikat tanah diganjal oleh SGB yang dikeluarkan oleh BPN. Singkatnya, saya menyimpulkan bahwa BPN bukan Badan Pertanahan Nasional, tapi BPN adalah badan pengkhianat negara, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Maka dari itu kita akan menuntut pada Presiden Prabowo untuk memecat Menteri ATR BPN yang hal ini pro pada kapitalisme dan oligarki, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Mungkin selanjutnya kawan-kawan ini menyampaikan